Di Dusun Kapuan ini banyak sekali sumber-sumber Mata air air. Oh, belik. beli. Ya memang itu sumber kehidupannya di sini, namanya belik. Nah, di sini kalau kita lihat seperti di sini, bentuknya tuh khas. Yang namanya belik ya orang dulu menggali suatu tempat itu hanya sebatas bisa untuk menampung air, enggak begitu besar ukurannya, mungkin setengah kubik sudah lumayan. Dulu yang manfaatkan banyak. Ya, bang paling dekat ini Mas Narman namanya. Kemudian Mbah Dipo di sini tempatnya Bunia. Lalu Mbah Narwi di Pak Dus, lalu Pak Ten, Pak Sadino, Mbah Marto, Mbah itu sekarang Pak Gardi. Dulu semuanya masih mengambil di sini. Dan kearifan lokal yang terjadi pada waktu itu saya kira sama di sana sini. Belik satu ini bisa dimanfaatkan banyak orang karena nggak ada satupun yang merasa saya punya kebutuhan lebih banyak, sehingga kebutuhannya mengambil menurut kebutuhan dengan kelenteng, takarannya dengan kelenteng. Kalau sekarang kelenteng itu jarang sekali yang punya, tapi saya masih punya kenangan punya kelenteng. Belik ngepres satu-satunya belik yang masih dimanfaatkan Sampai sekarang ya? Ya sampai sekarang, meskipun si konsumennya sendiri juga sudah mendapat bagian dari aliran pipanisasi yang lain juga, tapi masih memanfaatkan ini contohnya selangnya. Ini satu-satunya belik ngepreh, belik yang belum kena dampak akibat erosi, karena yang lain-lain tempat saya dulu juga punya belik yang seperti ini, panjang masa nggak pernah surut airnya, tapi karena adanya erosi longsoran dari daerah Kerok sana, yang longsorannya ya ukuran di sini cukup besar, sangat dahsyat, sehingga menghanyutkan semua sumber yang ada di samping sungai. Termasuk di tempat saya itu punya 3 sumber yang sampai sekarang lalu hilang, entah karena tersumbat, entah karena bagaimana, lalu sekarang nggak keluar lagi. Padahal itu dulunya ya sumbernya orang banyak juga. Dari satu RT saya mengambilnya juga dari situ. Waktu saya kecil dulu juga tidak pernah akan membayangkan bahwa sekarang tahun 2000-an ini kok sudah mata air sudah begitu banyak yang hilang. Tidak membayangkan. Sekarang karena adanya orang sudah bagaimana ya? Adanya dampak anak-anak sudah harus mau tidak mau orang tua harus menyekolahkan anak. Hingga untuk pola hidup seperti dulu sudah tidak bisa berlaku lagi untuk mencari kebutuhan biaya sekolah. Hingga jalur ekonomi yang ditempuh pun berubah drastis. Kalau dulu ya orang mengandalkan menanam palawija ya, karena orang dulu memang kebutuhannya hanya makan hidup. Untuk hidup. Iya, hanya makan untuk hidup. Sekarang hidup untuk hidup dan untuk hidup selanjutnya. Dalam konteks hidup bersama. Nah, karena itu makanya perubahan alam terjadi. Karena harus membiayai anak-anak sekolah, walaupun ada himbauan tidak boleh nebang pohon untuk pelindung. Siapa yang mau menghalangi hal itu? Nggak mungkin lah. Contoh, bapak saya dulu punya batang besar-besar. Karena saya waktu itu masih sekolah, masih di SD, biayanya belum seberapa, belum dipotong. Tapi menginjak saya masuk SMP, kakak saya SLTA, adik saya mulai SMP, dan seterusnya, hancurlah sudah semua. Hanya jalan keluarnya hanya potong pohon itu untuk palawija. Iya, dan lain sebagainya. Sehingga untuk palawija ditinggalkan karena tahun berapa ya? Itu yang paling menjadi andalan adalah cengkeh. Pokoknya berubah menjadi cengkeh. Ya. Kemudian kopi. Ya. Jabi. Lalu albasia, sengon. Nah, semuanya sudah menjadi komoditas-komoditas yang tidak dilestarikan, semuanya itu pasti akan dipotong. Bagaimana agar sumber-sumber ini lestari ya? Contohnya dengan penanaman pohon lindung sumber seperti ini sudah, karena yang ini mati, ternyata itu sudah ditanami lagi tentang beringin. Kalau ritual-ritual seperti zaman dulu sudah nggak ada lagi, tapi upaya untuk tetap menjaga agar mata air ini tetap lestari bisa dimanfaatkan bersama ya sering kita
bersihkan sumber-sumbernya, kita tanami seperti ini, ada beringin di sekitarnya, itu masih sekarang tetap dilaksanakan. Si Aji, si Bowo, si Danu, si Tias, sering kalau ajak ke ladang itu sambil melihat pas sumber-sumber ini, sumber air ini, nah itu dulu Simbah nanam beringin di situ, ini sampai sekarang masih mengalir. Jangan sekali-kali pohon itu dibikin mati, jangan sekali-kali sumber ini dilempari barang-barang kotor seperti sampah-sampah plastik, batu, dan lain sebagainya yang mengganggu. Jangan sampai ada kotoran-kotoran yang membuat air tidak dalam bulan ke-9. Bulan ke-9 ini kalau kita nanam stek seperti ini baru muda. Makanya ya juga setiap musim ke-9 kita akan selalu nangkarke batang-batang yang bisa di stek ya tanam di sekitar sumber air. Pembelajaran pada anak-anak itu praktis itu saya bisa menyusupkan segala peristiwa. Misalnya ada longsoran, melihat di berita televisi, melihat berita di HP, ada berita longsor, dan itu saya enggak dengan teori yang muluk-muluk, saya memang harus langsung saya bicara tentang ini. Ya khusus untuk anak-anak, khususnya anak-anak kita di SDK Kenalan, saya berpesan untuk ya mencoba latihan menghormati air. Nah, Mulai dari rumah, air itu adanya seberapa, digunakan menurut kebutuhan. Bahkan limbahnya pun itu sedapat mungkin limbah tidak dibuang begitu saja, tapi limbah yang bermanfaat. Misalnya kan di pekarangan kita banyak tanaman yang sering membutuhkan dicor tapi nggak ada air. Ya misalnya habis cuci tangan, di bawahnya diember lalu disiramkan di pohon. Ya, salah satunya kan yang praktis-praktis itu. Kemudian untuk sumber air, anak-anak jangan terlena dengan keberhasilan zaman sekarang, karena seperti tadi dipertanyakan tuh antisipasi besok kalau ada kemungkinan mata air itu hilang, yang dekat-dekat adanya hanya jauh. Nah, dengan pola pikir yang menghormati air sejak sekarang, lalu kalau ada sumber-sumber air ya anak-anak mari kita jaga, kita lindungi bersama. Jangan sampai sumber air itu kok disia-siakan, diterlantarkan, bahkan dikotori, ya itu harus dihormati. Karena kita percaya bahwa sumber air itu kalau kita rawat berarti kita hormati, sama saja kita memberi kepada yang Maha Kuasa yang memberi. Sehingga bersyukur kita dengan merawat dan menggunakan dengan baik-baik itu akhirnya akan tetap lestari, memberikan berkah bagi kita. Amin.